Sunan Gunung Jati itu ada keturunannya dari Prabu Siliwangi, itu dari ibunya, dan ada keturunannya dari anak cucunya dari Nabi Muhammad karena dari bapaknya itu. Makanya bendera pertama kerajaan di sini itu bukan bendera merah putih, namanya bendera Macan Ali. Nah, ini ada suatu gapura namanya Gapura Banteng. Gapura Banteng. Ada gambar bantengnya juga. Jadi biar masyarakat Indonesia tuh biar lebih tahu dari peninggalan leluhur kami nih, dari Pangeran Cakrabuana, bisa dari Sunan Gunung Jati yang pusaka-pusaka beliau itu. Jadi alhamdulillah yang ada di sini asli semua, belum ada yang beli. Jadi Sultan Arif Mata Diningrat, keturunan beliau sebagai ketua Raja-Raja Nusantara juga, sekarang beliau almarhum digantikan kepada putranya yang ke-15 bernama Lukman Jukaidi. Jadi dibangun ini dulu, ini dibangun sekitar 1430. Namanya Siti Inggir, sebutnya Lemah Dhuwur, dari tanah yang tinggi. Jadi ini bangunannya. Jadi dulu itu alun-alunnya di depan. Ini yang masih digunakan setahun sekali. Jadi kalau selesai Idul Fitri, kami keluarga keraton itu akan berkumpul di sini, akan melakukan tadarusan bareng di sini. Dan sampai sekarang masih digunakan. Inilah bangunan, makanya ini bangunannya masih asli, pakai sirap. 1430 ini. Alhamdulillah. Sekarang itu menuju ke Keraton Kapuan. Yang dari renov ini aja masih asli, atapnya yang diganti. Atapnya aja, karena atapnya ini kan dari sirap, jadi cuman yang udah dirubah ini aja, ini sama ini aja. Ini asli dari Jati semua. Jati. Itu kelihatan. Ini yang baru. Mana yang baru? Yang ini. Ini baru ini. Oh, ini baru. Ya, kalau yang ini asli Jati kan? Jati. Kalau di Cirebon itu keunikannya rata-rata kami Jati semua. Makanya yang ada sirap yang ada di sini itu semuanya bisa ada tempat situs dimanapun yang ada pohon jatinya itu, tapi buat kapasitas yang buat yang ada di keraton. Jadi kayak sirap ini akan diganti misalnya 15 tahun sekali atau berapa tahun sekali akan diganti. Jadi ini masih asli semua pakai sirap, belum ada yang dirubah, jadi nggak pakai genteng, pakai sirap. Wih, luar biasa ini. Ini nanti buat gamelannya itu akan di sini. Gamelan, jadi untuk musik-musik itu, jadi peninggalannya gamelan Sunan Kalijaga itu yang masih digunakan sampai sekarang nanti akan di sini. Jadi nanti di sini Pak Sultan keluarga Sultan akan di sini. Kalau yang dibujuk itu lambang apa ya? Itu melambangkan, jadi disebutnya antara itu kan simbol dari orang-orang Hindu. Jadi itu simbol karena dulu itu jadi namanya candi. Jadi melambangkan, jadi nanti seorang raja itu adanya di sini. Berarti ini mas tempat raja. Iya, tempat raja. Dan nanti kalau untuk acara selesai dulu zaman dulunya kalau lihat anak prajurit latihan tuh dulu alun-alunnya sebelah sana. Iya. Jadi akan pindah di sini. Iya. Jadi ini akan menyimbolkan akan membawakan untuk keturunan untuk masa depan yang kedepannya.
Jadi untuk ada masa depannya, jadi untuk kelanjutannya untuk takhta yang nanti ada di bumi ini. Ini antara laki-laki dan perempuan. Ya kan dari dewa Hindu, dan jadi dewa Hindu apa yang di sini. Ini ada suatu gapura namanya Gapura Banteng. Gapura Banteng. Itu ada gambar bantengnya juga. Nah, Oh, ini ada panduan-panduannya juga yang buat masyarakat, dan kami pun akan kasih tahu juga. Nah, ini panduannya. Oke. Gapura Banteng. Sebuah bangunan namanya Pengada. Pengada. Ini tempat kantornya dulu lurah. Oh, Di sini tempatnya lurah. Jadi dulu ingin ketemu sama Pak Sultan itu zaman dulu. Jadi ini kantornya. Jadi kalau untuk ketemu sama lurah namanya ruang Pengada. Jadi kamu tuh harus nunggu dulu di sini. Nanti keputusannya apa, ada keperluannya apa, nanti ada pihak lunjuk akan melaporkan di sini. Ibarat mah kalau zaman sekarang mah kantornya ya. Kantornya. Gitu. Nah, sekarang masih kami aplikasikan. Jadi kalau untuk ketemu tamu tuh nunggu dulu di sini. Dulu keperluannya apa. Besar ini masih asli semua. Ya ini masih asli. Jadi dulu ada pintu besar, nah itu juga sama. Itu juga namanya pintu geledegan. Jadi yang lebih keras itu pintu yang itu. Jadi sambil ke sana pun kalau dibuka tuh bunyi kayak petir gitu, der namanya pintu geledegan. Jadi Pakai satu dan regol 2. pakai apa itunya? Pakai apa? Ini Gerbangnya apa? Kayu. Masih kayu zaman dulu. Masih kayu, ya itu mohon maaf karena sudah dimakan usia, sudah kami ganti dengan sebuah pagar besi. Cuma ngerubah cuma ini aja, cuma struktur bangunan ini alhamdulillah masih kami simpan juga. Jadi ini ada sebuah bangunan namanya Langgar Alit. Langgar Alit ini, jadi ini buat acara panjang jimat. Jadi acara maulud tuh acara nanti dari pusaka di sana akan masuknya ke sini. Namanya Langgar Alit. Dan acara sholat Idul Fitri pun keluarga Sultan itu sholatnya nggak di Masjid Agung, sholatnya di masjid sini. Oh, Sholatnya justru di sini ya. Jadi keluarga Capai buat umum juga boleh, walaupun ini khusus buat Pak Sultan. Jadi keluarga Keraton tuh sholat ini di sini Idul Fitri. Jadi nanti imam yang dari sana tuh ke sini. Yang dari masjid. Tapi sampai sekarang kalau acara panjang jimat itu di sini penuh. Jadi nanti acara nasi jimat itu yang dari sana akan diarak masuk sini. Nanti di sini masyarakat sudah menunggu akan masuknya ke masjid ini, bukan ke Masjid Agung. Jadi semua ini masjid ini walaupun ini jadi dipakai buat umum juga. Kalau Masjid Agung Cipta Rasa Ya. apa? Oh, Dan Cipta Rasa yang di sebelah. ya, ya. Jadi acara besar ritual pun sebenarnya adanya di sini, nggak di Masjid Agung. Ini museumnya baru dibangun oleh 2018
2017 diresmikan oleh Bapak Haji Jokowi dengan Sultan Sepuh ke-14 Sultan Arif Nasarudiningrat. Ini bangunannya baru. Dulu museum di sini kecil. Cuma bisa ngeliat kereta aja sama patung. Dulu yang pusaka yang hampir 2000 itu dulu adanya di dalam kerajaan cuma setahun sekali. Sekarang udah dikeluarkan dari peninggalan raja pertama di sini, Pangeran Walangsungsang bergelar Cakrabuana, dan peninggalannya dari Sunan Gunung Jati. Semua itu akhirnya semua yang pusaka 2000 pusaka itu yang setahun sekali itu udah dikeluarkan di sini semua pusakanya. Ini yang itu tuh. Ini yang ini gledegan. Oh, geledegan. Itu regol dan ini gledegan. Sebenarnya sih dibuka sama aja, cuma ada regol 1 dan regol 2. Jadi ini dulu pintu tebelnya begini, tanpa sambungan. Jadi pintu-pintu dulu tuh tebelnya begini. Jadi cuma 2 pohon. Masih tebel-tebel ini semua. Cuman kan takut dimakan usia, nimpuk orang, dan membahayain juga sih udah agak ini. Takutnya akhirnya diganti lah pintunya. Tebelnya segede apa, Om? Ya cukup tebel sih. Tebel banget. Tebel. Tapi emang dari kayu jati. Semua yang ada di sini, kapasitas yang ada di sini semuanya kayu jati. Nah, ini ada sebuah namanya bundaran Dewandaru. Taman Dewandaru tuh ini. Silakan. Dan itu ada sebuah simbol macan putih itu menunjukkan dari lambang dari Pajajaran. Karena putra pertama di sini, raja di sini ini kebetulan putranya dari Prabu Siliwangi dan ini simbolnya melambangkan dari Pajajaran. Nah, ini ada sebuah patung kecil itu disebutnya lembu. Nah, itu Zoom. lembu itu sapi kecil, namanya lembu. Ini sekarang jadi museum ini udah jadi letter L. Jadi museum tuh dulu tuh segini nih. Ya kalau dari belakang itu cuma segini. Sekarang sudah dirubah jadi letter L ke sana. Jadi yang dulu pusaka yang kami tuh cuma setahun, nggak bisa lihat, cuma acara arak-arakan aja. Jadi emang kebetulan Gusti Sultan Arif, Sultan Sepuh sama Pak Jokowi itu, jadi biar masyarakat Indonesia tuh biar lebih tahu dari peninggalan leluhur kami nih, dari Pangeran Cakrabuana, bisa dari Sunan Gunung Jati yang pusaka-pusaka beliau itu. Jadi alhamdulillah yang ada di sini asli semua, belum ada yang dulu. Jadi alhamdulillah buat masyarakat tuh sudah bisa melihat. Jadi satu suro itu yang akan dicuci itu yang mana. Dulu kan cucinya orang kan nggak bisa ngeliat. Kalau sekarang nanti di tanggal karena acara ini kan acaranya tanggal 27. Iya. Jadi tanggal 27 itu kayak masyarakat tuh bisa melihat dengan pusaka sekarang. Kalau dulu kan susah karena adanya di dalam kerajaan itu. Ini baru kelihatan Kasepuannya. Itu ada sebuah namanya Gapura Megamendung. Cirebon itu terkenal namanya Gapura Megamendung. Ini keraton Kasepuannya yang di abad 15. Alhamdulillah sampai sekarang pun masih kami jaga dan keasliannya kami juga masih kami rawat apapun sampai sekarang pun. Dan ini dibukanya acaranya setiap 1 tahun 2 kali, acara Maulud sama acara habis Idul Fitri. Itu di lebarannya kedua namanya open house. Nanti keluarga keraton itu akan menyambut semua masyarakat yang ada di sini. Nah sekarang cuma hanya bisa batasnya sampai sini. Silakan. Oh boleh. Boleh. Ya cuma bisa di karangan sini bisa lihat. Alhamdulillah. Nah ini dan mohon maaf hanya bisa mengikuti dan struktur ini yang masih asli semua. Alhamdulillah. Dan di sini ada sebuah foto Gusti Sultan Sepuh ke-14 Sultan Arif Nasarudiningrat. Kebetulan beliau sebagai ketua Raja-Raja Nusantara juga sekarang
beliau almarhum digantikan kepada putranya yang ke-15 bernama Lukman Jukaidir. Ini sebuah rumah hanya bisa ngintip aja. Nah, ini makanya mohon maaf, yaitu dibukanya cuma setahun 2 kali. Jadi di acara Maulud sama disebutnya acara open house, jadi lebaran kedua. Setelah Idul Fitri pertama, berarti Idul Fitri kedua, warga keraton itu akan menyambut masyarakat yang berkunjung ke sini. Menyediakan apa adanya, kita akan bersama di sini, akan foto-foto bareng. Jadi siapapun dari umat manapun kita akan bersamaan di sini. Jadi nanti akan kesentuh untuk kebersamaannya, nanti ada di tempat ini. Barangkali mugi-mugi buat Mas kalau nanti ada lain waktu bisa berkunjung ke sini, nanti di acara Idul Fitri mugi-mugi sama keluarga nanti bisa berkunjung di sini. Jadi inilah di abad 15 inilah rumahnya Sunan Gunung Jati itu yang tatahnya dipegang oleh kerajaan Sunan Gunung Jati yang awalnya di sini sampai istri yang terakhir itu Putri Onsin tinggalnya di sini. Inilah rumahnya. Jadi makomnya sekitar 5 kilo apa 6 kilo dari sini. Namanya di Gunung Sembung. Yang dari perjalanannya Sunan Gunung Jati masih keturunannya dari Nabi Muhammad SAW, dan itu langsung diresmikan oleh Bapak Presiden juga. Teman ini dari PJB, dan ini perjalanannya dari sini. Di sini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ini sultannya tempat kilasnya. Jadi ini asli real, bukan cerita yang medsos yang gini-gini. Ya. Makanya Sunan Gunung Jati itu ada keturunannya dari Prabu Siliwangi, itu dari ibunya, dan ada keturunannya dari anak cucunya dari Nabi Muhammad karena dari bapaknya itu. Makanya bendera pertama kerajaan di sini itu bukan bendera merah putih, namanya bendera Macan Ali. Macan Ali itu bersimbolkan dari lambangnya macan itu dari simbolnya dari Pajajaran. Sayyidina Ali itu dari pelambangnya dari keturunannya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Jadi masih ada itu artinya. Jadi antara Pajajaran dengan masih keturunan dari Nabi juga. Itu awalnya bendera yang pertama untuk kerajaan di sini namanya bendera Macan Ali. Belanda dari Inggris dari manapun itu dia tuh rata-rata kalau kesini ini pengen fotonya tuh di tempat keunikannya itu. Dulu zaman kami tuh belum ada namanya figura. Jadi dulu figuranya orang-orang kami itu dulu dibuatkan ini dari tinggalnya Sunan Gunung Jati. Jadi ini sebuah karena Cirebon itu kan dekat laut, jadi ini asli karang dari laut. Karang Laut Utara. Jadi ini jadi menyimbolkan, jadi foto tuh di sini banyak kan orang-orang itu sampai kemarin di 32 negara itu dulu banyak foto di sini. Jadi orang-orang itu lebih senang tuh foto-foto di tempat ini. Itu tidak mau pemerintahan Belanda tuh masuk ke tempat ini. Jadi dulu dia banyak diburu sama orang-orang Belanda sama orang Portugis. Karena dia selalu menentang tidak mau ada pemerintahan Portugis yang ada di orang. Itu perjalanannya Sultan Batangaji itu. Video di sini. Iya, videonya cuma perjalanan biasa aja, cuma film. Oh, dokumenter ya? Udah gitu aja. Saya bukan kapal perang. Bayar lagi? Bayar. Nah, ini nih, orang. Ini kumpulnya di sini semua. Ada suatu sumur namanya sumur Pemandungan. Jadi nanti pusaka yang ada di dalam ini akan dicucinya dari air dari sini. Namanya sumur Pemandungan. Jadi yang pusaka yang di dalam itu nanti harus dicucinya dengan air yang ada di sini. Airnya juga nggak pernah habis. Namanya sumur Pemandungan. Boleh. Gak ada yang nggak boleh. Jadi pusaka yang ada di sini akan fungsinya dengan air yang ada di sini. Cari berkahnya, siapa tahu Hindu Pari ini sehat. Amin. Pertama tuh yang penting sehat. Iya benar.
belakang kan itu gede. Ini masuk negara Keraton Pakuwati. Ini perbatasan antara Keraton Kasepuhan sama Keraton Pakuwati. Jadi yang ada di sini family yang masih keluarga dari Sultan. Oh, Nah itu di sana itu sebuah danau-danau, jadi sebuah balong. Nah kalau ini keraton awalnya, nah ini tadi pintu yang tadi tuh ini. yang Ketika, dulu mah Apa depan, Pak? ah, Belakang apa depan? ini belakang. belakang. Yang depannya kan ada di sana, yang sapinya tadi buat foto itu. Jadi dulu sih dapat L gitu tuh. Jadi kereta nantinya lewat sini. Dari sini. Jadi Ini ada sebuah gedung namanya Pagerubunga, namanya Pagelaran. pagelaran. Nah ini keraton awalnya tuh ini, namanya Keraton Pakuwati tuh ini. Jadi kayak presiden, kayak pejabat tinggi tuh, jadi datangnya ke keraton ini dulu. Yang mana mas? Yang itu? Ini nih. Mana? Itu pintu masuk ke Oh ini, yang itu. Jadi Keraton Pakuwati ini yang awalnya jadinya Keraton Kasepuhan, Kanoman itu di Musyawarahkan di tempat ini dulu. Oh, Inilah tempatnya istirahatnya dan tempat pertama jadinya keraton tuh ini dulu, namanya Keraton Pakuwati. Pakuwati. Peninggalannya ini ya. Pangeran Walangsungsang bergelar Cakrabuana. Baku Cirebon, namanya gelarnya satu. Baku Sangkan, dia banyak gelarnya namanya. Dan ini ada sebuah pagelaran pagi ini kebetulan kalau hari-hari weekend itu sering dipakai buat masyarakat, jadi buat anak-anak tari topeng apa bisa di sini. Oh latihannya di Di sini. sini latihannya. Karena pagelaran seni, jadi ada outdoor dan indoor. Pagelaran. Bangsal pagelaran. Nih. Ini indoornya, ini tempat latihan yang outdoornya di sini. Oke. Oh iya, itu ada lihat kereta pedati gede. Iya, dulu di sini ya. Pedatinya di sana, di ujung Jauh. jauh. Dulu di sini ya benar. Ada pedati gede. Di sana jadi ujung sana lagi. Gede banget mah. Gede banget. Dari kereta yang tadi tuh ini gede banget. 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya. Jadi setinggi ini ya kita. Heeh. Cuman si ornamennya nggak sebagus tadi. Berarti yang itu dikeluarin nggak kalau ada acara? Itu ya minimal itu yang ngeluarinnya itu yang dorong bannya itu karena kan tidak bisa itu, jadi bannya dibelokinnya itu di pakai di yog gitu. Oh, Kanan, kiri, jadi diguncang-guncang. Guncang-guncang. Guncang-guncang. Itu sekitar golongan 50 orang. Saking gede nanya. 50 orang gitu. Gede banget. Adem betah. Nah ini Bagus jadi buat ini, foto. nah, ini jadi tempat penghijauan, jadi ini pulau-pulau yang danau-danau yang di sini. So foto-foto tuh. Bagus nih. Kayak Peru. Iya. Kayak Perum Sukamandi. Oh, motor. Hijauannya jadi mau ngambil dari sana, yang bagus juga, yaitu rumah Pak Sultan. Mana? Sultan. Adem enak Kalau bulan puasa rame di sini, banyak. Buburit. Burit ya. Berarti ke sana apa pemukiman warga? Iya, sudah warga. Dulu kalau pejabat tinggi itu kalau lewat ke sini ya lewatnya langsung di situ. Oh, Jadi pintu spesial ini khusus tinggi besar. oke. Jadi warga yang bisa lewat. Dulu pintu depannya tuh di sini. Jadi filosofinya harus apa ketemu warga dulu ya? Warga dulu, jadi khusus family yang lewat pintu itu. Iya. Jadi kalau pejabat kayak Kapolres dan apapun ya lewatnya ke situ, bukan dari depan sana. Bukan dari depan tadi ya. Keraton sudah sini, namanya Keraton Pakuwati itu. Enak kan betah.